Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yosepina Cela Epifani dengan NIM 2020 Baik, di sini saya akan menjelaskan PPT dari kelompok 4 yang berjudul Uji Multikolineritas, yang dimana ini adalah salah satu persyaratan UTS dari mata kuliah Ekonomi Metrika. Baik, langsung saja. Yang pertama itu ada pengertian uji multikolineritas. Uji multikolineritas adalah uji yang dilakukan untuk memastikan apakah di dalam sebuah model regresi ada interkorelasi atau kolinaritas antara variabel bebas. Interkorelasi adalah hubungan yang linear atau hubungan yang kuat antara satu variabel bebas atau variabel prediktor. Dengan variabel prediktor, di dalam sebuah model regresi, interkorelasi itu dapat dilihat dengan nilai koefisien korelasi antara variabel bebas. Nilai VIV dan toleransi, nilai eigenvalue dan condition index, serta nilai standar error koefisien beda atau koefisien regresi parsial. Baik, yang kedua itu ada asumsi multikolinaritas. Uji asumsi klasik multikolinaritas ini adalah kolerasi linear yang sempurna atau SK di antara variabel penjelas yang dimasukkan ke dalam model. Uji multikolinaritas digunakan untuk mengetahui apakah di dalam model regresi terjadi hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna di antara beberapa atau semua variabel bebas. Salah satu contoh penelitian mengenai perilaku variabel Y, kinerja, dan dijelaskan oleh beberapa variabel yang dimasukkan ke dalam model X1, X2, X3, dan X4. Maka persamaannya meliputi Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah B3 X3 dan B4 X4 tambah delta E. Yang ketiga itu ada uji multikolinaritas dengan SPSS. Saat melakukan analisis dan statistik, uji multikolinaritas adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi, sebab pengujian ini dilakukan untuk memastikan apakah dalam model regresi terdapat interkorelasi antar variabel bebas atau tidak. Oleh sebab itu, uji multikolinaritas dengan SPSS wajib dikuasai oleh seseorang yang sedang melakukan penelitian dan mengolah data statistik. Untuk melakukan uji multikolinaritas dengan SPSS, pastikan seluruh data sudah dimasukkan ke dalam variabel view dan data view. Variabel independen minimal 2, sedangkan variabel dependen harus 1. Kalau sudah, klik Analyze atau pilih Regression, lalu linear untuk memunculkan jendela linear regression. Yang keempat itu ada tutorial uji multikolinaritas dengan SPSS. Buat dataset yang di dalamnya terdapat 3 variabel dengan perincian. Yang pertama itu variabel dependen atau variabel response dan beberapa variabel independen. Artinya, lebih dari satu variabel prediktor. Dalam tutorial SPSS ini, kita akan membuat contoh uji multikolinaritas dengan menggunakan 2 variabel independen. Lihat contohnya di bawah ini, yaitu dengan menggunakan 50 sampel. Selanjutnya itu ada cara baca uji multikolinaritas SPSS. Saat melakukan analisis data statistik, uji multikolinaritas adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi, sebab pengujian ini dilakukan untuk memastikan apakah dalam model regresi terdapat interkorelasi antara variabel bebas atau tidak. Oleh sebab itu, uji multikolinaritas dengan SPSS wajib dikuasai oleh seseorang yang sedang melakukan penelitian dan mengolah data statistik. Untuk melakukan uji multikolinaritas dengan SSPS, pastikan seluruh data sudah dimasukkan ke dalam variabel view dan data. Ingat, variabel dependen minimal 2, sedangkan dependen harus 1. Baik, selanjutnya itu ada deteksi multikolinaritas dengan nilai FIF dan toleransi dalam regresi.
Yang pertama itu ada melihat kekuatan korelasi antara variabel bebas. Yang kedua melihat nilai standar error koefisien regresi parsial. Yang ketiga melihat rentan confidence interval. Yang keempat itu melihat nilai condition index dan eigenvalue. Selanjutnya itu ada deteksi multikolinaritas dengan eigenvalue dan condition index. Deteksi multikolinaritas dengan eigenvalue dan condition index. Uji multikolinaritas adalah uji yang dilakukan untuk memastikan apakah di dalam semua model regresi ada interkorelasi atau kolinaritas antara variabel. Asumsi multikolinaritas dapat terjadi pada beberapa model regresi, antara lain regresi linear, baik regresi linear sederhana, regresi linear berganda, regresi data panel, ataupun regresi yang lainnya seperti regresi logistik dan Cox regression. Deteksi dengan eigenvalue dan condition index. Saat sudah mendapatkan output, perhatikan kolom bagian eigenvalue dan condition indexnya. Baik, yang terakhir itu ada kesimpulan uji multikolinaritas. Maka nilai koefisien regresi parsial dikatakan handal dan robust atau kebal terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada variabel lainnya di dalam model regresi berganda. Baik, sekian dari video saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Dan assalamualaikum dan terima kasih.